apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Minyak goreng subsidi minyak kita hilang dari pasaran. Warga terpaksa beralih membeli minyak goreng curah dengan harga lebih mahal. Puluhan penjudi sabung ayam nekat menceburkan diri ke aliran sungai di Grobogan karena takut ditangkap polisi. Anak di bawah umur di Kabupaten Pemalang dicabuli ayah tirinya selama 5 tahun hingga hamil dan melahirkan. Diduga karena terpeleset, seorang pendaki perempuan asal Madiun ditemukan tewas terjatuh di puncak Gunung Lawu. Proses evakuasi terkendala cuaca buruk di kawasan pegunungan. Para relawan gabungan di Posko Cemoro Kandang sibuk berkoordinasi dengan tim yang melakukan evakuasi korban di Gunung Lawu Minggu malam. Keluarga korban tampak hadir menunggu kedatangan jenazah. Korban bernama Gati Ambarwati, 31 tahun, ditemukan tewas di salah satu jalur pendakian Gunung Lawu di kawasan Gegerboyo Minggu siang. Ayah korban menuturkan korban mendaki Gunung Lawu tanpa sepengetahuan keluarga. Jadi hari Jumat pagi dia itu bawa pakaian 3 koli, biasanya memang sering pakaian kan dilondrikan. Begitu di pos laundry, di tempatnya laundry itu saya mikirnya nggak mikir kemana-mana, biasanya pulang paling 2 jam pulang ke rumah gitu. Nah, tahu-tahu beritanya seperti pada hari ini. Korban ditemukan di jurang pada salah satu jalur pendakian Gunung Lawu. Diduga korban terpeleset sehingga terjatuh. Namun proses evakuasi tidak mudah karena terkendala hujan lebat disertai badai di kawasan pegunungan. Ketemu pendaki rombongan Jogja tadi jam 11.15 masih berfoto bareng. Terus tiba-tiba jam 12.55 sudah mendapatkan laporan sudah meninggal di TKP itu. Jadi untuk kronologis kita nggak tahu. Masalah kondisi TKP itu seperti apa? Itu jurang. Korban diduga mendaki sendirian ke puncak Gunung Lawu karena tidak terdaftar di posko pendakian. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Minyak kita, minyak goreng subsidi, maksud kami pemerintah hilang dari pasaran di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang. Kondisi ini dikeluhkan warga sehingga kini mereka terpaksa beralih membeli minyak goreng merek lain dengan selisih harga lebih mahal Rp7.000 per liter. Sejak sebulan terakhir, minyak goreng minyak kita makin sulit didapat di Pasar Simongan, Kota Semarang. Bahkan pada pantauan Senin pagi, stok minyak kita kosong. Tidak satupun pedagang yang menjual minyak subsidi pemerintah ini. Para pedagang hanya menjual minyak goreng merek lain dengan harga jauh lebih mahal dari minyak kita, antara Rp19.000 hingga Rp21.000. Padahal harga minyak kita hanya Rp14.000 per liternya. Pedagang mengaku sudah sebulan tidak mendapatkan distribusi minyak kita dari distributor. Udah ada barangnya, jadi saya udah jualan ya, nggak ada barangnya ini ya Bu ya? tidak ada barangnya. Ini nggak ada barangnya ini sejak kapan ini Bu? Nggak dikirim dari distributor ini? Mungkin 1 bulan lebih, tidak ada barangnya, tidak ada yang sini. Kekosongan minyak kita di pasaran sangat disayangkan warga lantaran minyak kita lebih ramah di kantong warga. Kini warga terpaksa beralih membeli minyak goreng lebih mahal dengan selisih harga dengan minyak kita sekitar Rp7.000. Minyak kita itu kan subsidi dari pemerintah. Itu kan harganya sudah murah, sudah masyarakat sudah pada pembelinya sudah banyak peminatnya dan terjangkau di masyarakat. Kalau naik, jadi seperti saya ibu rumah tangga kecewa sekali karena harganya naik. Jadi untuk pembelian agak sulit, apalagi sekarang di pasar-pasar harganya lebih mahal. Jadi kalau pemerintah kalau
bisa diusahakan diadakan lagi subsidinya. Bu, di pasaran sendiri ini simongan juga mulai langka ya Bu ini? Mulai langka, dulunya 12 jadi 14, sekarang naik lagi jadi 17. Itu pun harga mahal, kalau ada tidak masalah ya Mas ya, tapi di pasar tidak ada sama sekali. Pemerintah diharapkan segera mendistribusikan kembali minyak kita agar warga tidak semakin terpuruk dengan naiknya harga sembako seperti beras, cabai, dan bawang. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Sementara siasati kelangkaan minyak kita, warga Kota Salatiga beralih menggunakan minyak goreng curah. Warga terpaksa membeli lebih mahal karena minyak curah mudah didapat. Dua minggu tak kunjung mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita. Warga Kota Salatiga akhirnya terpaksa merogoh kocek lebih dalam. Warga beralih menggunakan minyak goreng curah dengan harga lebih mahal Rp15.000 per kilogram. Minyak goreng curah jadi pilihan karena minyak kita tidak lagi ditemukan di sejumlah kios di Kompleks Pasar Raya 1 Kota Salatiga. Jikapun ada, harga minyak kita sudah dinaikkan pedagang dan selalu diserbu warga. Minyak curah yang dijual per kilogram dirasa warga isinya lebih banyak dibandingkan minyak kemasan yang dijual per liter. Sulit nggak sih Pak? Oh, saya belinya enggak sulit. Iya. Tapi Pak, ininya sok sulit. Kok sulit? Sering pakai minyak curah berarti Pak? Ya, curah ya. Mudah didapat ya Pak di sini Pak belinya? Belinya mudah didapat belinya? Mudah ya. Nggak kesulitan Pak ya? Enggak. Kalau sementara ini barangnya masih kosong, tapi nggak tahu ya kalau minggu depan masuk lagi kita belum tahu. Kekosongan itu sejak kapan ini? Baru paling 2 minggu inilah kira-kira. Salatiga nggak ada nggih? Iya. Kalau harga, kalau ada misalnya ada itu biasanya naik nggak berapa banyak? Nggak terlalu signifikan, jadi kemungkinan waktu dulu 14.000, sekarang mungkin 14,5 sampai 15.000 kan, segitu aja. Biasanya pembeli ini dengan nggak adanya minyak kita itu kan akhirnya beralih seperti apa ini? Beralihnya ke curah, ya, karena curah kan nggak langka, barangnya bagus, stoknya bagus, harganya juga masih bagus. Kalau Warga minta pemerintah kembali mendistribusikan minyak kita agar warga tidak semakin terpuruk karena harga sembako tak kunjung turun. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Harga beras tak kunjung turun menyebabkan omset penjualan pedagang di Kabupaten Banyumas juga turun drastis. Warga mensiasati kenaikan harga beras dengan mengurangi jumlah pembelian. Harga beras medium dan premium di Pasar Cermek, Kota Purwokerto belum juga turun Senin pagi. Harga beras medium masih berkisar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram, sedangkan harga beras premium berkisar Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras dengan kisaran Rp2.000 per kilogram tak hanya memberatkan pembeli tetapi juga mengurangi omset penjualan pedagang beras. Para pedagang mengaku biasanya menjual 4 hingga 5 ton beras dalam seminggu. Namun sejak harga beras naik, beras yang terjual hanya 2 ton. Ya itu sih ya biasanya beli 10 kilo jadi 5 kilo. Oh pembelinya? Iya. Karena mahal? Karena mahal. Terus berarti penjualannya berkurang juga? Berkurang. Biasanya berapa? Biasanya 1 minggu habis 4 ton, sekarang cuma 2 ton. Selain turunnya omset pedagang, warga juga semakin terpuruk. Daya beli semakin rendah karena warga beralih membeli beras kualitas kurang baik karena harganya lebih murah. Ya paling sekarang ngatasinnya belinya sedikit-sedikit. Oh gitu? Beli ngecer gitu. Beli ngecer ya, biasanya berapa kilo? Ya kadang minimal 5 kilo ya. Sekarang ya 2-3 gitu. Oh, berasnya. Terus pilih yang murah juga gitu Pak? Ya kadang murah juga jelek. Gitu. Terus standar lah. Oh, pilih yang standar. Emang repot ya harga beras naik ya? Pemerintah sejauh ini seperti kelimpungan untuk menstabilkan harga, apalagi sejumlah daerah sentra penghasil beras juga dilanda banjir dan cuaca buruk. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas.